Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas satu emiten, yaitu Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nah ini perusahaan ya, kode sahamnya TLKM. Ini bikin orang bosan juga gitu ya nunggunya, udah beli sahamnya. Dan ketika IHSG kemarin naik, dia nggak ikutan naik, bahkan dia malah kecenderungan mengalami penurunan juga. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya Telkom ini? Kita akan melihat dari angka-angkanya ya. Saya akan pakai website Stockbit. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, dari 1 tahun terakhir harga saham Telkom itu turun 38,98%. Padahal tiap hari orang-orang telepon ya tetap pakai yang namanya Telkomsel ya kan, atau misalnya pakai yang namanya Simpati dan lain sebagainya. Nah, udah gitu internet juga orang pakainya IndiHome, dan kalau mau pindah itu kayaknya agak-agak berat juga ya, tergantung dari mungkin kompetitornya ngasih harga lebih murah lebih jauh atau enggak. Nah, cuman untuk beberapa wilayah seperti telepon gitu ya, cuman ada Telkomsel aja nih yang punya sinyalnya. Jadi sebenarnya Telkom ini boleh dikatakan sebagai market leader di industri telekomunikasi. Nah, ini pergerakan harga saham 1 tahunnya ya minus 38,98%. Kalau misalnya kita lihat dari awal tahun, harga saham Telkom juga minus. Nah, ini dia minus 32,74%. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 5 tahun terakhir nih, pergerakan harga saham Telkom itu sebenarnya udah rendah banget. Jadi udah mencapai level terendah di tahun 2015 ya, 2015 pada waktu itu. Dan di bulan Maret kemarin sempat turun di level terendah, dan sekarang udah mencapai ya kurang lebih sama ya di level terendah di bulan Maret. Kira-kira sebenarnya Telkom ini menarik apa enggak ya kan? Apakah memang perusahaan ini kurang gitu bagus? Kita bakal langsung lihat di angka-angkanya aja. Nah, sebelum kita masuk ke valuation, kita akan melihat seberapa bagus solvency ratio dari si Telkom ini. Nah, ini dia, current rasionya 0,65 kali. Nah, ini sebenarnya kurang gitu bagus ya, karena current rasio yang bagus itu tentunya di atas 1 kali, bahkan kalau bisa di atas 1,5 kali. Kalau misalnya di bawah 1 kali itu udah ada tanda-tanda oke, Telkom ini kurang gitu menarik dari sisi solvency rasionya. Dan ini mulai kelihatan dari tahun 2018. Nah, di tahun 2018 di sini kita bisa lihat current rasionya itu tiba-tiba drop di bawah 1 kali, walaupun dia sempat balik ke atas 1 kali, tapi akhirnya di tahun 2019 dan di tahun 2020 terus-menerus turun ke bawah ya, turun ke bawah sampai akhirnya 0,65 kali. Jadi dari sisi solvency rasio Telkom ini boleh dikatakan ya agak-agak sedikit bermasalah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari debt to equity rasionya, DER-nya ini 0,67 nih terakhir nih. Ini sebenarnya masih cukup sehat, tapi kalau misalnya kita lihat dari grafik ini ya, trennya itu cenderung mengalami kenaikan dari yang tadi DER-nya cuma 0,35 ya di tahun 2017. Dia perlahan ya, walaupun sempat ada turunnya, tapi mengalami kenaikan sampai 0,67 kali. Nah, ini tentu orang-orang pasti concern gitu kan, wah jangan-jangan kedepannya dia bakal naik terus nih DER-nya. Karena kalau DER naik terus itu tentunya perusahaan ini boleh dikatakan tidak sehat secara neracanya. Oke, jadi dari sisi neraca secara solvency ratio, karena rasio nggak bagus ya, karena angkanya di bawah 1 kali, dan DER-nya ini cenderung mengalami perburukan menjadi 0,67 kali. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi return on equity-nya sebenarnya masih sangat bagus di angka 19,4%. Cuman kita bakal lihat kira-kira trennya seperti apa nih return on equity dari si Telkom. Nah, ini kecenderungannya mengalami penurunan ya, walaupun terakhir mengalami kenaikan, dan angkanya sebenarnya masih bagus karena masih di atas 15%. Ya, jadi secara profitability sebenarnya Telkom ini masih bisa mengelola modal ya atau ekuitasnya untuk menghasilkan laba yang cukup besar, yaitu 19,36%. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya ini dia. Sebenarnya kegiatan operasional Telkom ini menguntungkan atau tidak. Nah, kita bakal tarik langsung 5 tahun ke belakang. Ternyata cash flow from operation selalu meningkat ya dari tahun ke tahun.
Dari tahun 2016 cuma sekitar 45 triliunan, sekarang menjadi 61 triliun. Jadi sebenarnya secara operasional bisnis si Telkom ini generate cash yang sangat bagus sekali, dan kita tahu sendiri cash is king ya. Jadi ya Telkom ini boleh dikatakan sangat menarik lah. Udah gitu perusahaan ini juga cukup rajin membagikan dividen. Dividen payout ratio-nya 81,8%. Jadi memang tinggi sekali ya. 81,8% dengan jumlah dividennya itu 154. Terakhir membagikan pada tanggal 30 Juni 2020. Nah, itu dividen yield-nya sekitar 5,9%. Nah, jadi Telkom ini kalau boleh dikatakan bisa bagi dividen yield sampai 5,9%, itu cuman pada saat harga sahamnya lagi terkoreksi lumayan ya. Tapi kalau misalnya lagi bullish, nah itu dividen yieldnya paling cuma sisa 3% ya, 3%an itu udah bagus banget. Nah, kita bakal lihat lagi nih dari sisi valuasinya sebenarnya bagus apa enggak ya kan untuk Telkom ini. Nah, terakhir kita lihat di sini secara TTM price to earning ratio-nya 14 kali ya, 14,03 kali. Kita bakal lihat 5 tahun terakhir seperti apa pergerakan PE ratio-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang terendah sempat ke 13. Jadi memang sekarang posisi harga saham Telkom itu udah di bawah banget. Jadi downside potensialnya mungkin paling ke PE ratio 12 atau 13 kali. Nah, tapi untuk upside potensialnya ini bisa lebih dari 20 kali. Jadi risk to reward ratio-nya udah oke banget ya. Rewardnya jauh lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Oke, ini dari sisi price to earning ratio-nya. Lalu kita lanjut ke price to book value ratio. Nah, ini dia. Price to book value ratio-nya terakhir di angka 2,72 kali. Nah, ini memang kecenderungannya mengalami penurunan ya dalam 1 tahun terakhir karena memang mengikuti pergerakan harga sahamnya. Nah, kalau dari sisi price to book value ratio memang ini paling rendah ya. Dari 5 tahun terakhir ini udah paling rendah di kisaran 2,72 kali, walaupun memang masih cukup premium ya karena di atas 1 kali. Nah, kalau misalnya kita tarik 10 tahun terakhir ini udah lebih rendah ya, atau at least ya more or less the same, sama di tahun 2011 dan tahun 2012. Jadi harga saham Telkom sekarang udah balik lagi ke 8 tahun yang lalu. Nah, kira-kira secara valuasi memang murah ya, tapi secara solvency ratio kurang itu bagus, secara profitability masih lumayan. Nah, jadi memang kalau kita timbang-timbang secara risk dan reward ratio ini cukup menarik ya saham Telkom ini. Jadi buat teman-teman para investor silahkan lakukan pekerjaan rumahnya, kira-kira saham Telkom ini bisnisnya masih prospek atau tidak. At least sampai 5 atau 10 tahun ke depan kira-kira orang masih pakai Telkom nggak? Atau udah pindah ke operator lainnya. Jadi teman-teman silahkan lakukan pekerjaan rumahnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.